Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Alif Al-Qaisar dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas A 2024 dengan NIM 2405065010009. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang karakteristik dan perbedaan individu serta pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Materi ini penting agar pendidik mampu memahami keunikan setiap peserta didik dan menyusun strategi pembelajaran yang tepat. Karakteristik individu adalah ciri khas yang dimiliki setiap peserta didik, meliputi aspek yang pertama fisik, yaitu kondisi tubuh, kekuatan motorik, dan kesehatan. Yang kedua ada kognitif, yaitu kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan kecepatan belajar. Yang ketiga ada sosial emosional, yaitu cara berinteraksi, mengelola emosi, dan bekerja sama. Yang keempat ada kepribadian, yaitu temperamen, minat, bakat, dan gaya belajar. Setiap aspek ini akan mempengaruhi kesiapan dan cara peserta didik dalam belajar. Perbedaan individu adalah jarak atau variasi antar peserta didik yang dipengaruhi oleh yang pertama, faktor hereditas atau keturunan, meliputi bakat, potensi intelektual dasar, dan temperamen. Yang kedua ada faktor lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, pergaulan, media, dan juga budaya. Yang ketiga ada pengalaman belajar, yaitu latihan, pembiasaan, stimulasi belajar sejak kecil. Implikasi bagi guru harus menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, tidak menyamaratakan kemampuan minat atau kecepatan belajar, memberikan layanan yang sesuai kebutuhan perkembangan siswa. Pembahasan selanjutnya adalah pertumbuhan atau growth. Pertumbuhan adalah proses perubahan struktur fisik yang bersifat kuantitatif. Ciri-ciri pertumbuhan terukur, yang pertama terukur secara angka, yaitu tinggi, berat, atau ukuran organ. Bersifat berkelanjutan, tetapi kecepatannya berbeda pada setiap usia, dipengaruhi oleh genetika, nutrisi, kesehatan, dan lingkungan. Contoh dalam konteks belajar. Anak SD mengalami perkembangan motorik dasar, dan remaja SMP sampai SMA mengalami percepatan pertumbuhan atau pubertas. Pembahasan selanjutnya adalah perkembangan atau development. Perkembangan adalah proses perubahan kemampuan dan fungsi psikis yang bersifat kualitatif. Ciri-ciri perkembangan yaitu berkaitan dengan aspek kognitif, sosial, moral, bahasa, serta kreativitas. Tidak dapat diukur angka secara langsung, berjalan secara bertahap mengikuti fase-fase perkembangan. Contoh, anak mampu berpikir abstrak seusia remaja atau fase operasional formal Piaget. Perkembangan moral meningkat sesuai interaksi sosial. Pembahasan selanjutnya adalah hubungan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi bersamaan tetapi berbeda, yaitu pertumbuhan menekankan pada perubahan fisik, sedangkan perkembangan menekankan pada perubahan kemampuan dan fungsi psikis. Keduanya saling memengaruhi. Perkembangan optimal membutuhkan kondisi fisik yang sehat, sedangkan pertumbuhan fisik juga dipengaruhi kecerdasan dan emosi. Penutup, sebagai pendidik, memahami karakteristik peserta didik, perbedaan individu, serta proses pertumbuhan dan perkembangan sangat penting untuk merancang pembelajaran yang sesuai tahap perkembangan, memberikan penghargaan pada keunikan setiap peserta didik, serta mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.